warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran kali ini. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 7. Saya Niswa Alifa Korota Ayun. Saya Audiatul Novelo. Saya Melani Putria. Saya Muhammad Mustaqim. Kita akan membahas topik penting dalam komunikasi bisnis, yaitu lobby dan negosiasi dalam bisnis. Kedengarannya sederhana, tapi dua hal ini punya peran besar dalam menentukan keberhasilan sebuah organisasi, perusahaan, bahkan individu dalam mencapai tujuannya. Dan disinilah lobby dan negosiasi memegang peranan penting. Mari kita bahas dulu dari pengertiannya. Lobby atau lobbying adalah aktivitas komunikasi yang bertujuan untuk memengaruhi keputusan pihak lain secara persuasif, baik melalui pendekatan personal, diplomasi, maupun strategi komunikasi yang halus. Dalam konteks bisnis, lobby sering dilakukan untuk mendapatkan dukungan, membangun kerjasama, atau bahkan memengaruhi kebijakan yang bisa berdampak pada kepentingan perusahaan. Lobby bisa dilakukan antara individu, organisasi, ataupun perusahaan. Namun, lobby yang baik harus dilakukan secara etis, terbuka, dan profesional, bukan dengan cara manipulatif atau tidak jujur. Sementara itu, negosiasi berarti proses komunikasi antara dua pihak atau lebih yang memiliki kepentingan berbeda dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan bersama. Dalam komunikasi bisnis, negosiasi bisa terjadi di mana saja. Contohnya saat membuat kontrak kerja, menentukan harga jual, kerjasama dengan mitra, bahkan saat menyelesaikan konflik internal perusahaan. Ada 4 pendekatan umum dalam negosiasi, yaitu hal yang pertama win-win, artinya kedua pihak sama-sama diuntungkan. Kemudian yang kedua ada win-loss, satu pihak menang sementara pihak lain dirugikan. Kemudian yang ketiga ada loss-win, yaitu satu pihak mengalah demi keuntungan jangka panjang. Kemudian yang keempat ada loss-loss, di mana keduanya sama-sama rugi karena gagal mencapai kesepakatan. Nah, dari keempatnya, tentu yang paling ideal adalah strategi win-win solution, di mana semua pihak merasa diuntungkan tanpa harus saling menjatuhkan. Selanjutnya adalah tahapan dalam lobby dan negosiasi. Sekarang kita masuk ke bagian inti, yaitu tahapan prosesnya. Yang pertama, tahapan dalam lobby. Agar lobby berhasil, kita tidak bisa asal bicara. Ada beberapa langkah penting yang perlu dilakukan. Yang pertama, menentukan urutan, prioritas, dan sasaran. Kita harus tahu siapa yang akan dilobi, seberapa besar kewenangan mereka, dan bagaimana karakter atau latar belakangnya. Yang kedua, menyiapkan argumen yang kuat. Argumen yang logis berdasarkan data dan fakta akan membuat lobby lebih meyakinkan. Yang ketiga, merumuskan ide dan usulan. Sebuah ide yang disampaikan dalam lobby harus dikemas dengan menarik, seolah-olah ide itu juga menguntungkan pihak lawan bicara. Selanjutnya, tahapan dalam negosiasi. Dalam negosiasi ada 6 tahapan utama yang perlu diperhatikan. Yang pertama, persiapan. Tahap ini adalah fondasi negosiasi. Sebelum duduk bersama, kita perlu memahami situasi, tujuan, data pendukung, serta posisi lawan bicara. Yang kedua, pendekatan awal. Di sini kita mulai membangun hubungan dan suasana yang nyaman, sapaan hangat, bahasa tubuh positif, dan nada bicara yang sopan, agar bisa membuka jalan menuju negosiasi yang lancar. Yang ketiga, pertukaran informasi. Kedua pihak saling mengomongkan pandangan, kebutuhan, dan keinginan. Ini bukan tahap adu argumen, tetapi tahap memahami kepentingan masing-masing. Yang keempat, tawar-menawar. Ini adalah inti negosiasi. Disinilah terjadi proses memberi dan meminta, mencari jalan tengah, dan menemukan solusi terbaik. Strategi yang digunakan bisa berbeda-beda tergantung situasi dan gaya negosiasi. Yang keempat, yang kelima, kesepakatan. Setelah titik temu ditemukan, kedua pihak merumuskan hasil akhir. Kesepakatan yang baik harus dilandasi oleh kepercayaan, keterbukaan, tanggung jawab, dan komitmen bersama. Yang terakhir, pelaksanaan dan evaluasi. Tahap ini sering dilupakan, padahal kesepakatan yang dibuat harus benar-benar dijalankan sesuai rencana dan dievaluasi agar bisa diperbaiki di masa depan. Yang ketiga, strategi dalam lobby dan negosiasi.
lobby ada beberapa strategi yang umum digunakan seperti yang pertama pendekatan networking, membangun hubungan luas sebelum melakukan lobby. Yang kedua pendekatan transaksional, memberikan untuk mendapatkan, artinya ada timbal balik yang saling menguntungkan. Yang ketiga pendekatan futuristik, menonjolkan manfaat jangka panjang dari kerjasama. Dan pendekatan kognitif, yaitu menyentuh logika dan pemikiran rasional lawan bicara. Sedangkan dalam negosiasi, beberapa teknik populer antara lain yaitu bad guy atau good guy. Dua orang bekerja sama dengan gaya berbeda, satu bersikap ramah, satu lagi bersikap tegas untuk memengaruhi pihak lawan dalam negosiasi. Yang kedua, deadline, memberikan tenggat agar pihak lain segera mengambil keputusan tanpa menunda terlalu lama. Yang ketiga, the art of motion, menawarkan sedikit demi sedikit agar kesepakatan tercapai secara alami dan saling menguntungkan. Yang keempat, intimidasi, bentuk dorongan agar pihak lain serius dalam bernegosiasi, tapi tetap dilakukan dengan cara yang sopan dan menjaga hubungan yang baik. Yang keempat, ada faktor keberhasilan dan kegagalan. Keberhasilan lobby dan negosiasi tidak datang begitu saja. Beberapa faktor pendukungnya antara lain, yang pertama ada ketersediaan data dan bukti yang kuat. Yang kedua, reputasi dan kredibilitas pelaku lobby. Dan yang ketiga ada kemampuan komunikasi interpersonal yang baik. Dan yang selanjutnya ada rencana strategis yang matang. Tentu saja etika serta kejujuran dalam setiap langkah. Sementara itu, kegagalan sering disebabkan oleh yang pertama yaitu miskomunikasi, terutama di era digital yang serba cepat. Dan yang selanjutnya kurangnya transparansi dalam proses digital, konflik kepentingan yang tidak dikelola dengan baik, atau sikap tertutup dan kaku dalam berkomunikasi. Ingat, negosiasi yang berhasil tidak hanya soal hasil, tetapi juga hubungan baik yang tetap terjaga setelah kesepakatan tercapai. Yang kelima, contoh nyata dalam dunia bisnis. Untuk memperjelas, berikut beberapa contoh penerapan lobby dan negosiasi di dunia nyata. Yang pertama, UMKM dan pemerintah daerah. Para pelaku UMKM sering melakukan lobby kepada pemerintah untuk mendapatkan bantuan, modal, atau pelatihan. Dengan pendekatan yang baik dan proposal yang terencana, banyak UMKM akhirnya mendapatkan dukungan nyata dari pemerintah daerah. Yang kedua, koperasi di masa pandemi. Koperasi simpan pinjam di Palembang misalnya menegosiasikan penurunan bunga pinjaman agar anggota tidak terbebani. Hasilnya, hubungan tetap baik, kepercayaan anggota meningkat, dan koperasi tetap stabil. Yang ketiga, industri kreatif dan sponsorship. Dalam acara besar seperti konser atau festival dan penyelenggara melakukan lobby kepada sponsor. Mereka harus pandai bernegosiasi agar kedua pihak sama-sama diuntungkan. Sponsor mendapatkan promosi, sementara panitia memperoleh dana kegiatan. Yang keempat, perusahaan telekomunikasi dan regulasi. Perusahaan seperti Telkomsel melobi pemerintah untuk mendapatkan izin uji coba jaringan 5G. Lobby ini dilakukan dengan menyajikan data manfaat ekonomi digital yang kuat dan analisis publik yang realistis. Yang kelima, proyek infrastruktur nasional. Dalam pembangunan Tol Trans Jawa, proses lobby dan negosiasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat menjadi kunci suksesnya proyek. Komunikasi yang terbuka dan pendekatan yang persuasif membantu mempercepat proses pembangunan. Dari semua pembahasan tadi, kita bisa simpulkan bahwa lobby dan negosiasi adalah seni komunikasi bisnis yang harus dikuasai oleh setiap pelaku usaha. Lobby membantu membuka jalan dan membangun hubungan, sedangkan negosiasi memastikan kesepakatan bisa dicapai dengan adil dan saling menguntungkan. Kejujuran persiapan matang, kemampuan berbicara, serta empati adalah fondasi utamanya. Karena pada akhirnya, keberhasilan dalam bisnis bukan hanya tentang siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling mampu memahami orang lain dan menciptakan solusi bersama. Jadi, kalau kamu ingin sukses di dunia bisnis, kuasailah seni lobby dan negosiasi. Bangun kepercayaan, pahami lawan bicara,
serta beretika. Ingat, negosiasi yang baik bukan tentang menang sendiri, tetapi tentang menang bersama. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.